Alessio, kemana Alicia? Dia udah pulang. Apa? Tapi dia kan belum pulih sepenuhnya. Dia bilang, ibunya bakal khawatir kalau dia nggak pulang. Ah, jadi gitu. Besok aku bakal temuin dia di kampus. Aku takut kamu nggak akan bisa nemuin Alicia di kampus besok. Semoga aja aku bisa diterima kerja di sini. Loh, Alicia, kamu ngapain di sini? Darren, ini beneran kamu? Gimana kabar kamu? Ya gini-gini aja. Aku kerja di kafe ini sekarang. Kamu mau ngelamar kerja? Iya, keluargaku terlilit utang. Jadi aku berhenti kuliah buat bekerja. Kalau gitu, aku bantu kamu masuk kerja di sini ya. Kafe ini punya omku. Hah? Beneran? Makasih ya, Darren. Nanti malam, datang aja interview ke alamat ini. Oke, aku bakal datang. Kenapa aku nggak lihat Alicia sama sekali hari ini? Apa dia masih sakit? Rev, sebenarnya Alicia ngelarang gue buat bilang ke lu. Bilang apa? Alicia udah keluar kampus. Dia udah mengundurkan diri dari kampus ini. Lu menang, Rev. Apa? Bukan ini yang gue mau. Alicia bilang dia capek sama lu. Dia pengen menjalani hidup normal tanpa tekanan dari lu. Alicia, maafin aku. Apa aku semenakutkan itu buat kamu? Permisi. Ada Rev. Alicanya lagi keluar nyari kerjaan. Kerjaan? Buat apa, Tante? Sebenarnya Tante kelilit hutang sama pinjol ilegal demi kuliahin Alicia di kampus bucin. Apa? Berapa hutang Tante? Tante minjem 50 juta, tapi udah berbunga jadi 200 juta. Ini semua salah Tante, udah membebani Alicia. Tante nggak perlu khawatir. Saya akan melunasi hutang Tante. Dan Alicia bisa balik kuliah lagi jalur beasiswa. Hah? Kamu serius, Nak? Makasih ya. Nanti kalau Alicia udah pulang, Tante bakal sampaikan ke dia. Sama-sama Tante. Justru saya mau minta maaf sebanyak-banyaknya sama Alicia. Gara-gara saya, dia... Gak apa-apa kok. Alicia tuh punya hati yang besar. Dia pasti maafin kamu. Kalau gitu, saya permisi dulu Tante. Hati-hati ya pulangnya, Nak. Siapa yang nelfon? Nomor asing. Halo? Hah? Apa? Darren, kamu yakin ini tempatnya? Kok sepi ya? Maaf Alicia, tapi ini emang bukan tempat interview. Apa maksud kamu? Hai Alicia, kita ketemu lagi. Kali ini Rev pastinya habis di tangan kita. Hah? Kalian kan orang yang selalu bully aku di kampus. Apa mau kalian? Mereka adalah orang yang punya dendam sama Rev. Kalian mau apa dari aku? Mereka bilang, kamu adalah orang yang paling berharga bagi Rev. Kita sengaja mancing Rev supaya datang sendirian ke sini. Gara-gara Rev, kita jadi dikeluarkan dari kampus bucin. Aku sadar kalau ini emang cara kotor. Asal Rev bisa hancur, aku nggak peduli pakai cara apapun. Kamu udah gila, Darren. Padahal aku udah percaya banget sama kamu. Aku kira kita teman. Aku tuh cuma mau manfaatin kamu aja, nggak pernah anggap kamu temen. Lu udah nelpon Rev, Nyok. Udah, gue suruh datang sendiri. Baguslah kalau gitu. Kita tunggu aja pemeran utamanya datang. Rev, please jangan datang. Aku nggak mau kamu kenapa-napa. Lepasin Alicia, gue udah datang sendiri sesuai kemauan kalian. Rev, Wah, akhirnya pemeran utama kita datang juga. Jadi soal mana yang kamu gak ngerti? Sebenarnya aku nggak ngerti semuanya sih. Maaf ya kalau aku ini bodoh. Dasar, terus kamu di sekolah ngapain aja? Mejeng. Aku tuh udah berusaha tahu, tapi emang otakku aja yang lemot. Makanya, jangan kebanyakan ngehalu, itu bikin otak kamu konslet. Emang apa salahnya ngehalu? Pacar imajinasi aku tuh manis banget, beda banget sama kamu. Ya iyalah beda, namanya pacar imajinasi itu terbentuk dari hayalan kamu sendiri. Padahal orang yang sama, tapi kok bertolak belakang banget sih sifatnya. Maksud kamu? Gak apa-apa kok, tiba-tiba aja aku keinget sama pacar imajinasi aku yang romantis itu. Dasar cewek aneh. Kok aku cemburu ya pas dia muji-muji pacar imajinasinya? Hey, kalau pacar imajinasiku masih ada, aku gak perlu repot-repot minta diajarin sama kamu. Jadi benar kata Clara tadi, pacar imajinasi kamu bisa bantu kerjaan PR.
Tentu aja, soalnya dia itu jenius banget, ganteng dan romantis. Tapi sayangnya dia udah hilang. Hilang? Mungkin dia nggak betah kali jadi pacar imajinasi kamu. Hei, jangan ngomong yang aneh-aneh tentang Leo ya. Tunggu, siapa namanya? Duh, Virgo dodol, bisa-bisanya keceplosan. Namanya Agus. Kamu pikir aku budak apa? Kamu bilang namanya Leo kan? Iya, namanya Leo Arsenio. Itu dia sendiri yang bilang, bukan aku yang ngarang cerita. Berapa lama kamu pacaran sama dia? Cuma seminggu, sebelum akhirnya dia menghilang kemarin malam. Kemarin malam? Itu kan pas aku dan Ref sadar dari koma. Masa sih Virgo adalah cewek yang ada di mimpiku? Iya, dia sering bacain aku dongeng sebelum tidur. Tentang putri tidur dan pangeran. Kepalaku pusing banget. Leo, kamu kenapa? Kok tiba-tiba pusing? Virgo, apa pacar imajinasi kamu adalah aku? Jujur aja, gak apa-apa kok. Kamu bener. Pacar imajinasiku emang kamu, Leo. Tapi sifat kalian bertolak belakang banget. Ah, masa? Mau dibacain sebuah dongeng gak, Princess? Ting! Hah, Leo? Kamu udah inget semuanya ya? Aku udah inget semuanya, sayang. Aku sayang kamu, Virgo. Aku juga sayang kamu, Leo. Hah? Gak mungkin. Ref dan Leo adalah pacar imajinasi mereka yang jadi nyata. Tentu aja, karena mereka makan permen ajaib dari aku. Itu gak mungkin. Itu cuma permen biasa yang aku beli di pasar loak. Namanya juga keberuntungan orang, gak ada yang tahu kan? Cepat siniin permennya. Aku bakal rebut Ref dan Leo dari mereka berdua. Nih permennya. Aku bakal jadi makin cantik dan memikat Ref dan Leo. Kenapa permennya pahit? Kenapa wajahku jadi gini? Cepat balikin wajah asliku, Sunanto. Orang jelek kayak kamu, pantas dapat karma. Wajah kamu bakal jelek selamanya. Apa? Enggak. Akhirnya, pacar imajinasiku menjadi nyata. Dan Clara mendapatkan karma atas kejahatannya. Setelah penantian panjang, akhirnya aku bertemu dengan wanita yang aku cari selama ini. Ternyata jadi cewek halu itu gak seburuk yang aku kira. Dari dulu, aku tidak percaya dengan cinta, tapi Virgo membuka mataku sepenuhnya. Jadi Anda akan mengajar musik di sini, di kampus Arcadia? Benar, Pak. Kampus ini tidak membutuhkan mata kuliah musik sama sekali. Tentu aja perlu, Pak. Musik berguna untuk relaksasi otak para mahasiswa di sini. Saya lihat CV Anda mendapatkan tawaran di 3 kampus besar, tapi Anda menolaknya. Benar, Pak. Dari semua tawaran itu, mengapa Anda memilih melamar kerja di sini? Itu karena orang bilang saya tidak akan diterima di sini, jadi saya merasa tertantang. Apa yang membuat Anda yakin kalau Anda bakal diterima di sini? Karena saya tahu Anda juga menyukai tantangan. Apa Anda ingin bertaruh dengan saya? Bertaruh apa itu? Kalau saya tidak bisa mendapatkan mahasiswa di kelas musik, saya akan keluar dari kampus ini. Tidak perlu. Anda diterima bekerja di kampus ini, tapi dengan satu syarat. Apa itu, Pak? Saya tidak suka perubahan, jadi jangan pernah mengubah aturan yang sudah saya buat selama ini. Baik, Pak. Dan terima kasih banyak sudah menerima saya di sini. Musik adalah sebuah cinta yang indah. Apa di antara kalian ada yang jatuh cinta? Jika mencintai seseorang, maka kejarlah dia. Nyatakan perasaan kalian. Entah nanti kalian akan diterima atau ditolak, setidaknya kalian sudah mengungkapkan perasaan kalian dan tidak lagi memiliki penyesalan. Lihatlah gerbang kampus itu. Bayangkan wanita yang kalian cintai menunggu di balik gerbang itu. Kami akan memperjuangkan cinta kami. Aku harus bisa menyusup ke asrama cewek dan bertemu dengan Ruby. Maaf, Anda siapa? Ada perlu apa Anda di asrama cewek ini? Permisi Bu, nama saya Rudy. Saya adalah sepupunya Ruby. Sepupunya Ruby. Apa Anda sudah membuat janji sebelumnya? Belum Bu, ada keperluan mendesak.
Papanya Ruby tiba-tiba kawin lagi. Saya harus kasih tahu Ruby. Biasanya, saya tidak bisa menerima tamu. Tapi, karena ini mendesak, baiklah, saya akan panggilkan Ruby. Terima kasih, Bu. Ruby, ada yang nyariin kamu di depan. Siapa, Bu? Sepupu kamu, namanya Rudy. Katanya ada keperluan mendesak. Baik, Bu. Saya akan temui dia. Rudi teh saha? Oh iya, nanti bilang sama sepupu kamu. Lain kali, bikin janji dulu sebelum datang ke sini. Iya, Bu. Permisi. Apa kamu yang namanya Rudi? Hai cantik. Ting. Hah? Kamu kan? Kak Reva, lihat. He. Kamu ngapain? Latihan senyum. Kalau senyum kayak gini, kira-kira aku bakal dapat teman gak ya? Kalau kamu sih kayaknya bakal susah deh. Kok kesel ya? Aku tuh lagi berusaha supaya aku punya banyak teman di SMA. Tapi kamu nggak perlu maksain diri juga, sewajarnya aja. Tapi punya teman di SMA tuh penting loh. 3 tahunku sedang dipertaruhkan. Apakah masa SMA aku bahagia seperti di surga atau sengsara seperti di neraka? Aku nggak mau mati kesepian di masa-masa ABG ku. Daripada latihan senyum, mending kamu latihan ngomong aja. Emang apa topiknya lagi panas saat ini? Kurang tahu juga, soalnya aku sendiri jarang bergaul. Jadi,